Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang tak terhingga, bahwa kita hanya memuji Allah, hanya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan seluruh kebesaran yang ada di dalam hati kita. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, bahwa kita sudah mengakhiri dari melaksanakan ibadah puasa, ibadah shaum selama 1 bulan di bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu, sebagai rasa tasyakuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk muhasabah diri, merenungkan segala sesuatu amal yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Kalaulah ibadah shaum kita sesuai dengan tuntunan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah kita paling tidak akan mendapatkan satu hikmah, ada kekuatan diri, di mana kekuatan diri ini sangat penting, terutama adalah untuk pribadi kita masing-masing, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara kita. Apa 5 hikmah kekuatan diri itu? Sebagaimana yang pertama adalah yaitu kekuatan diri kita dalam rangka untuk menahan lisan kita dari berkata, berkomentar yang tidak baik. Perkataan lisan ini adalah merupakan suatu sumber untuk berkomunikasi. Dengan lisan kita dapat menyampaikan informasi-informasi yang bagus,
informasi-informasi yang bermanfaat, ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan informasi, berbagai macam musyawarah yang bagus, yang baik, yang menghasilkan suatu kekuatan, itu juga dengan informasi. Pun sebaliknya, lisan kita apabila tidak dijaga dengan baik, ini pun akan menjadikan sebagai sumber daripada keburukan, sumber perpecahan, sumber kehancuran. Ada kalimat yang bisa menjadikan seorang itu bermusuhan, bahkan bisa menumpahkan darah dengan cara berperang. Kenapa? Karena lisan kita. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang sholat Id yang berbahagia. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanza'u bainahum. Innasyaitana kana lil insani 'aduwwan mubina. Bahwa kita diperintahkan yang pertama adalah berkatalah kalian itu yang baik-baik saja. Mengapa? Karena sesungguhnya setan itu adalah selalu menimbulkan, menumbuhkan, yaitu perselisihan di antara kalian. Dan juga sesungguhnya setan itu adalah bagi kalian benar-benar menjadi musuh yang nyata. Jamaah sholat Id yang berbahagia, maka ini pun ditegaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihzan lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika tad'u syaitan. Bahwa simpanlah lisanmu, karena sesungguhnya dengan cara itu, dengan cara menyimpan lisan kita, menyembunyikannya dengan cara kita, itulah maka sesungguhnya kalian akan mengalahkan setan laknatullah. Jadi dengan cara kita berbicara yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja, yang membuat kesatuan dengan persatuan, kekuatan yang luar biasa itu, maka sesungguhnya setan sudah kalah dalam menghadapi orang tersebut. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah kekuatan diri yang dapat kita dapatkan dari hasil tarbiyah di bulan Ramadan itu adalah ketika kita melampiaskan hasrat seksual kita ini, itu dilakukan dengan cara yang baik, atau kita akan terhindar dari cara yang tidak haram. Maka seksual ini itu adalah amat sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam rangka untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan manusia yang sebaik-baiknya. Oleh karenanya, maka hanya ada satu cara dalam rangka untuk menghalalkannya, yaitu dengan melakukan akad nikah. Ketika seorang akan melakukan akad nikah, maka biasanya diawali dengan yaitu melamar. Dan ketika melamar pun sudah dilakukan, maka tidak serta-merta dia juga bisa melakukan sesuatu seperti hubungan suami istri. Melamar itu tidak resmi, setengah resmi pun tidak. Maka oleh karena itu, jangan sampai kalau belum sampai waktunya akad nikah, maka hubungan ini pun tidak bisa dilakukan sebagaimana hubungan suami istri. Jamaah sholat Id yang berbahagia, sebagaimana ini dicontohkan di dalam ibadah puasa kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum tahtaduna anfusakum
fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dihalalkan bagimu melakukan hubungan suami istri di bulan puasa di malam hari. Kenapa? Karena perempuan itu, istri adalah merupakan libas, merupakan selimut bagi suami, pun suami demikian merupakan selimut bagi istrinya. Maka Allah amat sangat tahu betapa kamu tidak mampu untuk menahan hawa nafsu seksualmu. Maka oleh karena itu Allah memaafkannya, membolehkannya untuk melakukannya di malam hari tersebut. Maka lakukanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, hubungan suami istri itu sebagai suatu tanda ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jamaah salat Id yang berbahagia. Ini dalam hubungan kita bercampur dengan suami istri, begitu juga sangat diatur, terlebih-lebih kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka tatkala kita ada pelanggaran di luar bulan Ramadan, kalau belum waktunya dengan disahkannya dengan akad nikah, maka jangan sampai kita melakukannya. Bahkan hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Maka hendaklah kalian menjauhi zina itu. Jangan mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan itu amat sangat buruk dan sangat menjijikkan. Jamaah rahimahumullah. Maka oleh karena itu, insya Allah dengan adanya kita sudah tertarbiyah bagaimana cara menahan dan juga cara kita meluruskan, melampiaskan hawa nafsu kita, seksual kita itu, tentunya dengan cara yang benar, yang baik, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan diri kita, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan rezeki yang tidak halal. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya dicari dengan cara jalan yang halal. Kita berangkat pagi, pulang petang. Setelah itu kita akan membawa hasil peras keringat batik tulang kita dalam rangka untuk menafkahi keluarga besar kita. Maka apabila caranya itu tidak bagus, caranya tidak halal, caranya tidak baik, maka hal ini akan mempengaruhi kepada kehalalan apa yang kita makan. Bahkan jangan sampai dengan cara kita mencari dengan memaksa, bahkan dengan cara tadi yaitu membuat korupsi, dengan cara kita mencuri, dengan cara kita memaksakan milik orang lain untuk kita miliki. Hal ini dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dilakukannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, dan juga jangan sampai kalian memaksakan harta milik orang lain itu dibawa kepada pengadilan agar kalian bisa mengambilnya harta tersebut. Oleh karena itu, kalian sekali lagi jangan melakukannya padahal kalian mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah maka inilah merupakan bagian daripada satu ketahanan diri untuk menahan diri. Apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah ini adalah merupakan suatu kepastian. Kalaulah puasa kita ini benar, kalaulah puasa kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
bahwa kekuatan untuk menahan diri yaitu dari amarah. Satu hal yang kadang-kadang kita secara tiba-tiba merasakan, apa yang kita lakukan tiba-tiba kita marah. Kita memarahi anak kita memarahi istri kita memarahi murid kita memarahi bawahan kita, bahkan naudzubillahi min dzalik, kita marah tidak ridho kepada orang tua kita, naudzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu pendidikan di bulan suci Ramadan, bagaimana kita menjaga hati, bagaimana kita menahan hawa nafsu amarah kita agar kita tidak terjebak kepada perangkap setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak. Karena orang yang demikian, yang bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah sediakan yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada tersebut adalah yaitu pertama, hartanya itu akan senantiasa dinafkahkan baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit. Kemudian yang keduanya adalah Allah akan juga menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Kemudian juga akan menjadi pemaaf apabila dia diminta maaf oleh orang lain. Jamaah rahimakumullah, maka oleh karena itu semua yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala amat suka, akan menyukai kepada perbuatan kebajikan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahda, صدق وحده ونصر عبده وعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah sidang salat Id yang berbahagia, maka yang terakhir, yang kelima, bahwa kalaulah ibadah puasa kita benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan kepada kita akan diberikan kemampuan untuk menahan diri dari berlebihan dalam berbuat kebaikan. Suatu hari sahabat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan melaksanakan ibadah sholat di 10 hari terakhir. Kemudian membawalah sebuah tongkat dengan tali, dengan tujuan adalah supaya tali itu bisa mengikat badannya agar ketika melaksanakan sholat berdiri, ketika agak ngantuk dia tidak akan goyah. Kemudian sampai lamanya dia berdiri dalam satu rakaatnya, setiap itu kakinya juga
berubah menjadi melebar telapak kakinya. Oleh karena itu hal ini diketahui oleh sahabat yang lain dan diadukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat At-Taubah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupan. Maka dengarlah, perhatikanlah, kemudian taatlah dan infakkanlah yang terbaik untukmu. Dan barang siapa yang terbebas dari kepikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah sholat Id yang berbahagia, bahwa maksud ayat ini adalah yang pertama, bahwa kalaupun yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan, misalnya kita akan mendermakan harta kita, maka Rasulullah SAW selalu memberikan contoh suri teladan kepada para sahabatnya. Bagilah harta milikmu itu sepertiga. Sepertiga yang pertama adalah untuk keluargamu, wajib untuk keluargamu sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua adalah untuk ditasaburkan kebaikan kepada masyarakat, kepada orang lain, untuk pembangunan umum dan seterusnya. Sepertiganya lagi adalah untuk disimpan, untuk ditabung. Kenapa? Bisa jadi suatu waktu ada paceklik, ada kesulitan ekonomi, ini adalah merupakan bagian daripada tabungan itu. Jamaah rahimahullah. Kemudian juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Bahwa jangan sampai tanganmu kamu kelengkukan kepada lehermu sehingga kamu tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa mendermakan apa kenikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta itu saking kikir dan mendidnya. Maka oleh karena itu kamu akan menjadi orang yang tercela dan menyesal nanti di hari kiamat. Jamaah rahimahullah, inilah yang menegaskan bahwa pada intinya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama, saya dan kita semuanya, untuk selalu melanjutkan, menindaklanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Baik itu ibadah Ramadannya berupa sholat 5 waktunya kita jaga, kita laksanakan secara berjamaah dan juga di awal waktunya. Kemudian puasanya juga insya Allah akan kita lakukan, akan kita lanjutkan, terutama 6 hari nanti di bulan Syawal, dan juga puasa-puasa sunnah lainnya Senin dan Kamis. Karena itu adalah merupakan bagian kebaikan-kebaikannya. Tidak juga kita berpuasa turut-menurut, tidak pernah berbuka, justru itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga infak sedekahnya tadi, maka kita akan menjadi orang yang bijak, orang yang arif. Ketika kita memiliki harta, maka kita berikanlah kepada orang yang membutuhkannya dengan secara arif dan bijaksana, dan juga jangan sampai kita menelantarkan keluarga kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan dekat dalam rangka untuk mengabulkan doa kami, ya Allah. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najzina minal
sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan ya Allah. Mendengarlah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjuki kami dan lindungilah kami ya Allah dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta raha kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena itu merupakan benteng bagi urusan kami ya Allah. Perbaiki dunia kami untuk kami, karena kami menjadi tempat hidup dunia ini ya Allah. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena itu menjadi tempat kembali kami semua ya Allah. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala perbuatan jahat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qurratina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'alhu al-tha'rana 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yanfa'una. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepada Allah yang dapat membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepada-Nya, dan berikan ketaatan kepada-Nya ya Allah yang mengantarkan kami ke surga, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan. Selamatkanlah kami Allah dalam hidup ini, jadikanlah yang waris bagi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita dan terbesar dan puncak dari ilmu kami, dan janganlah kami jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan juga kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api